Aku bukan menantu sampah, bab 807 kartu perintah keluarga dia palsu. Teng. Sebuah suara garing dari benturan logam dengan meja marmer. Ekspresi Benardi seketika berubah drastis, dadanya naik turun dengan cepat seakan-akan disambar petir. Benny juga sangat emosi, dia melihat barang itu dengan terbengong, seluruh badannya menjadi kaku. Yang jatuh di meja adalah sebuah kartu perintah logam besi. Di atas kartu perintah logam besi terdapat sebuah tulisan, Brahma, yang besar. Pengawal kediaman Brahma yang berada di luar mau masuk ke dalam ruangan, tetapi setelah melihat kartu perintah tersebut, semuanya menjadi terkejut. Itu kartu perintah keluarga Brahma. Dalam sekejap dada Benardi seperti dipukul oleh palu dengan berat, kepalanya menjadi berdengung. Bagaimana mungkin kartu perintah keluarga Brahma yang diberikan oleh Benny kepada orang misterius untuk menyelamatkan nyawanya bisa berada di tangan Rocky? Apakah Rocky adalah orang misterius yang menakutkan di laut itu? Benardi memelototi kartu perintah keluarga Brahma itu, pelipis di kepalanya tidak berhenti melompat, sebuah rasa ketakutan yang tidak pernah ada langsung masuk ke dalam kepalanya. Ayah. Benny sadar kembali, dia berkata dengan bergetar, apakah Rocky? Wajahnya sangat pucat, kakinya lemas hingga langsung terjatuh di lantai. Kejadian waktu itu menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan, dan aset keluarga Brahma juga rugi sebanyak sepertiga. Rocky berkata dengan dingin, menurut warisan leluhur, melihat kartu perintah ini sama dengan bertemu dengan leluhur. Benardi cepat berlutut. Benardi adalah nama tuan besar keluarga Brahma. Biasanya Benardi paling berkuasa di seluruh keluarga, kini Rocky langsung memanggil namanya dan menyuruh dia berlutut. Hal ini seketika membuat semua anggota keluarga Brahma terkejut. Semua halaman yang dipenuhi dengan orang menjadi hening dalam sekejap. Semua orang tahan napas, tidak berani sembarangan bicara, mereka menunggu Benardi berbicara. Jantung Benardi berdetak dengan cepat, dia sama sekali tidak menyangka jika Rocky bisa datang dengan membawa kartu perintah keluarga Brahma, bahkan memerintah dia berlutut di depan semua orang. Sesuai warisan leluhur, orang yang memegang kartu perintah memang punya hak untuk memerintah seluruh keluarga Brahma. Namun, Benardi adalah sesepuh yang memiliki posisi paling tinggi di dalam keluarga. Jika dia berlutut kepada Rocky, malu adalah masalah kecil. Takutnya ke depannya seluruh keluarga Brahma akan menaati Rocky. Dan dia sebagai kepala keluarga mungkin akan dilengsarkan. Memikirkan sampai sini, Benardi mengeratkan giginya, dia tiba-tiba memegang tongkat sambil berteriak. Semua anggota keluarga Brahma dengarkan perintah, segera tahan dia. Kartu perintah keluarga Brahma di tangannya adalah palsu. Rocky tidak menyangka Benardi tidak mengaku di depan umum, dia berkata dengan menyindir, Benardi, tak disangka kamu sudah berusia tetapi kemampuanmu berbohong begitu hebat. Sekelompok anggota keluarga Brahma di sekeliling kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebelah sisi adalah Rocky yang memegang kartu perintah, sebelah sisi adalah kepala keluarga Brahma, siapakah yang harus mereka turuti? Wajah Benardi begitu buruk, dia berkata dengan dingin, kartu perintah keluarga Brahma adalah harta warisan keluarga kami, barang itu selalu disimpan di tempat rahasia, kenapa orang luar seperti kamu bisa mendapatkannya? Semuanya dengar, Rocky adalah penipu, dia adalah utusan lawan kita yaitu keluarga Jiang untuk merusak pondasi keluarga Brahma. Di saat ini,
Benny seperti baru bangun tidur, dia langsung berteriak. Semuanya jangan percaya pada Rocky, kartu perintah keluarga Brahma hanya diwariskan kepada kepala keluarga dan tidak akan ditunjukkan kepada orang luar. Kartu di tangan Rocky itu palsu, dia punya niat jahat. Rocky tertawa dingin berkata, "Benar Di, kamu bilang kartu perintahku palsu, kalau begitu tunjukkan kartumu." Benardi dengan gaya tegas berkata dengan nada berat. Kartu perintah keluarga Brahma sangat berharga, itu tidak bisa ditunjukkan kepada orang luar seperti kamu dengan sesuka hati. Kalau begitu tunjukkan punyamu. Rocky tanpa berpikir, dia berkata dengan menyindir, "Benardi, kamu sudah begitu tua masih berbohong dengan begitu percaya diri, apa kamu tidak malu?" Melihat sekelompok anggota keluarga Brahma seperti orang yang kehilangan arah, Benardi langsung berteriak, "Kartu perintah keluarga Brahma diletakkan di kotak simpanan bank. Semuanya serang, tangkap Rocky dahulu dan hukum dengan aturan keluarga. Besok pagi aku akan mengumpulkan semua keluarga dan menunjukkan kartu perintah." Suara teriakannya seketika membangunkan semua anggota keluarga Brahma. Betul. Dalam ratusan tahun, kartu perintah keluarga Brahma tidak pernah diberikan kepada orang luar. Lagi pula Benardi sudah mengendalikan keluarga selama puluhan tahun, kenapa mereka harus mempercayakan Rocky yang hanya orang asing? Seketika, sekelompok pengawal keluarga Brahma yang berada di luar halaman langsung masuk dan mengepungnya. Mereka mengepung Rocky dengan sangat ketat. Benardi menunjukkan senyuman dingin dan rasa sombong. Memang orang yang berpengalaman lebih hebat. Si Rocky ini terlalu polos, apakah dia benar mengira hanya datang membawa kartu perintah sudah bisa memerintah seluruh anggota keluarga Brahma? Dan juga Rocky sendirian masuk ke dalam villa, pengawal di dalam villa berjumlah 100 lebih, ini belum termasuk dengan anak dan cucu keluarga Brahma, dia sedang mencari mati. Rocky melirik sekilas kerumunan orang sambil tertawa dengan menggelengkan kepala. Benardi, percuma kamu sudah hidup begitu lama, tetapi kamu masih begitu tidak berpengetahuan dan tidak bisa mengerti. Kamu benar-benar mengira dengan anggota keluarga Brahma saja sudah bisa mengendalikanku. Sebenarnya aku ingin menyelesaikan dengan damai, asalkan keluarga Brahma mau mundur dari kota Wasa, maka aku tidak akan melakukan kasus sadis. Sekarang kamu yang mencari mati sendiri. Selesai mengatakannya, dia mengeluarkan ponsel dan mengirimkan pesan. Benardi berkata dengan nada menyeramkan, "Bocah, pengalamanku lebih banyak dari pengalamanmu. Satu orang susah menghadapi jumlah musuh banyak, meskipun kamu sangat bergengsi di Pulau Kamolwan, tetapi sekarang kamu hanya satu orang saja. Aku tidak percaya tidak bisa mengendalikanmu jika menggunakan seluruh kekuatan keluarga Brahma." Benny yang di samping berteriak dengan kuat, "Rocky, kamu melukai keturunan keluarga Brahma, meratakan markas keluarga Brahmaku, bahkan menghancurkan Akademi Seni Bela Diriku. Hari ini aku akan membuat kamu bayar semuanya." Serang. Benardi berteriak, "Pukul dia, tidak peduli hidup atau mati, asalkan yang berhasil melukai dan membunuh dia akan mendapatkan imbalan yang besar." Dia sudah bertekad untuk membuat Rocky mati di sini secara hidup-hidup. Daripada membiarkan dia bebas, lebih baik langsung membasmi dia. Imbalan yang besar seketika membuat mata pengawal keluarga Brahma bersinar. Mereka langsung bersorak dan menggunakan seluruh tenaga melaju ke arah Rocky. Benny menunjukkan senyuman dingin. Hari ini harus menjadikan Rocky sebagai daging cincang untuk bangkitkan kehebatan keluarga Brahma.
dan juga memberikan sebuah penyelesaian bagi keterkejutan dia di laut dulu. Dengan imbalan uang, ratusan pengawal keluarga Brahma langsung melaju, bahkan tidak sedikit anggota keluarga Brahma yang kekar dan kuat juga berteriak sambil maju. Dalam seketika seluruh halaman kediaman Brahma menjadi kacau dan mengeluarkan suara yang sangat kuat. Namun dalam kekacauan ini, ada yang menyadari sesuatu. Rocky menghilang. Benardi panik dan emosi, dia berteriak, "Ayah, tidak disangka bocah ini kabur, dia memang pura-pura." Barusan selesai mengatakannya, muncul sebuah suara yang dingin dari bagian atas belakang mereka. "Apa tidak punya mata?" Benardi terkejut, dia membalikkan badan dengan cepat dan melihat ke arah itu. Tidak tahu sejak kapan Rocky muncul di atas belakang mereka, dia berdiri di bagian bawah pintu aula. "Kamu, kenapa kamu bisa ke sana?" Benny mengatakan dengan sangat terkejut. Pengawal keluarga Brahma mengepung hingga masing-masing 3 lapisan bagian dalam dan luar, bahkan lalat juga tidak bisa melewati. Tetapi Rocky malah seperti teleportasi dan muncul di belakang mereka tanpa suara apapun. Ekspresi Rocky sangat dingin, dia mengangkat kartu perintah keluarga Brahma dan berteriak dengan dingin. Kepala keluarga Brahma sekarang adalah Benardi, sangat jahat demi keserakahan sendiri, dia merusak semuanya. "Hari ini aku mewakili leluhur keluarga Brahma untuk menjalankan hukum keluarga, membubarkan keluarga Brahma, dan membuat Benardi berlutut dan menerima hukuman." Selesai mengatakannya, dia melompat ke atas, kemudian memberikan tendangan udara yang kuat ke arah plak bertulisan "Keluarga Brahma" yang digantung di bagian atas aula. Aku bukan menantu sampah, bab 808 Raja Perang Luar Negara. Brak. Plakat kayu cendana hitam dengan tulisan emas seketika menjadi hancur. Benardi emosi hingga ekspresinya menjadi sangat buruk, dia berteriak dengan kuat, "Tangkap dia!" Beraninya dia menendang plakat keluarga Brahma yang sudah ratusan tahun, dia sama dengan mempermalukan klan keluarga Brahma. Plakat klan ditendang hingga rusak, ini jelas-jelas adalah penghinaan besar. Dalam sekejap seluruh orang klan keluarga Brahma berteriak dengan emosi, pria, wanita, orang tua, dan anak-anak juga bergerak ke arah Rocky. Wuchus. Sebuah suara angin baling-baling yang kuat perlahan mendekat dari kejauhan. Beberapa lampu sorot yang terang menyorot dari langit hingga membuat kediaman keluarga Brahma menjadi terang seperti pagi hari. Di atas langit tiba-tiba muncul 20 lebih helikopter berwarna hijau membentuk formasi persegi terbang ke atas langit. Gelombang angin yang kuat membuat semua batu dan pasir di lantai berterbangan. Di bawah tatapan klan Brahma yang terkejut, beberapa helikopter langsung melemparkan beberapa tangga tali, satu persatu bayangan yang memakai seragam pasukan khusus hitam langsung turun ke bawah. Ketika melihat jelas simbol bintang emas di atas helikopter, ekspresi Benardi tiba-tiba berubah drastis, dia berkata dengan terkejut, Ini adalah helikopter khusus Departemen Kepolisian Luar Negeri, kenapa bisa di sini?" Sebuah helikopter perlahan-lahan mendarat berhenti di daratan kosong. Pintu helikopter terbuka, beberapa pria paruh baya memakai seragam hitam dengan bintang bersinar di pundak melompat ke bawah. Ketika melihat beberapa pria paruh baya ini, Benardi sangat terkejut, tangannya yang memegang tongkat sedikit bergetar. Benny juga terkejut, dia berkata dengan suara yang kecil, "Bukankah mereka adalah beberapa pejabat dari Departemen Keamanan Luar Negeri?"
Mereka juga teman lama dari keluarga Brahma. Kenapa di saat ini mereka bisa tiba di kediaman Brahma? Benardi menahan rasa terkejut. Dia buru-buru maju dengan sopan dan berkata kepada beberapa pejabat tinggi dengan hormat. Para pejabat datang ke kediaman Brahma di malam hari. Maaf, aku tidak bisa menyambut dengan baik. Apakah ada masalah? Sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Orang klan keluarga Brahma juga segera memberi hormat. Karena mereka adalah pasukan militer yang bertanggung jawab dengan keamanan luar negeri, melawan penjahat dari luar negeri yang sangat ganas. Kemampuan bawahannya sangat kuat dan sering mencatat prestasi. Meskipun pasukan ini jarang muncul di dalam negeri, tetapi mereka memiliki reputasi sangat baik di dalam negeri. Bahkan pemimpin juga sangat sungkan dengan mereka. Beberapa pejabat tinggi seperti tidak melihat Benardi. Mereka langsung melewati sampingnya dan berjalan ke arah Rocky dengan tersenyum. Rocky, beberapa tahun kamu kembali, kenapa tidak berikan kami kabar? Sanji sangat rindu pada kamu. Semalam kamu menghubunginya membuat dia sangat senang semalaman. Rocky juga tertawa berkata, Diki Tanoto, Samson, maaf membuat kalian datang dan merepotkan Sanji. Jika bukan karena ada masalah, aku juga tidak berani mengganggu Sanji. Seorang pejabat tinggi mengayunkan tangan berkata, tidak merepotkan. 5 tahun lalu kamu dengan status bantuan dari luar bergabung dengan Departemen Luar Negeri kami, banyak membantu dan berhasil memecahkan beberapa kasus besar. Sanji sangat senang ketika mendapat teleponmu. Selesai mengatakannya, dia seperti terpikir dengan sesuatu. Dia tertawa berkata tubuh Sanji tidak sehat, jadi dia mengutus cucunya si Bastian kemari. Dulu mereka adalah pasangan, apakah kamu masih ingat dia? Bastian juga datang. Mata Rocky bersinar. Kini sebuah bayangan manusia turun dengan cepat melalui luncur gantung di helikopter. Ketika masih meluncur di setengah jalan, dia merentangkan kedua tangannya dan melompat ke bawah. Boom! Dia mendarat dengan stabil dengan sebelah kaki berlutut. Batu bata di bawahnya menjadikan dia sebagai pusat dan muncul sebuah retakan lingkaran besar. Ketika melihat bayangan orang ini melompat dari udara, anggota klan keluarga Brahma terkejut hingga terbengong. Jika orang biasa melompat dari ketinggian ini, dari awal pasti sudah menjadi daging cincang. Rocky menggelengkan kepala terhadap bayangan orang tersebut. Dia berkata, Bastian, tak disangka sudah 4 tahun kamu tetap begitu sembarangan. Mungkin kakekmu sering menghukummu. Hehe, beberapa tahun ini si tua sudah membebaskanku. Bayangan orang tersebut berdiri dari lantai. Dia melangkah besar ke arah Rocky. Dia memakai topi baret, seragam hitam, bintang di pundak bersinar. Kulitnya hitam dan kasar, dilihat saja sudah tahu jika sering berjemur di pantai dalam jangka panjang. Tatapan matanya bersinar dan sangat bersemangat. Benny sangat terkejut. Dia berkata dengan suara yang kecil, cucu Sanji, bukankah dia adalah dewa perang yang dikatakan? Kenapa bisa begitu akrab dengan Rocky? Tapi siapa sangka suaranya yang begitu kecil malah kedengaran oleh Bastian. Dia memutarkan badan dan berteriak padanya. Sudah begitu lama kenapa masih ada yang menyebarkan rumor tidak benar ini? Dewa perang yang disebut bukan aku, melainkan Rocky. Apa? Mulut Benny terkejut hingga membentuk-bentuk, bahkan bisa dimasukkan telur. Benardi dengan ekspresi tidak percaya, dia melihat Rocky dengan terkejut. Bagaimana mungkin?
Bocah yang bernama Rocky ini adalah dewa perang luar negeri yang tersebar di luar negeri. Seluruh ekspresi anggota klan keluarga Brahma di kediaman Brahma bersamaan berubah menjadi terkejut. Sungguh susah dipercaya. Rocky menggelengkan kepala, maju ke depan menepuk pundak Bastian. Kamu jangan sembarangan bicara, aku tidak pernah bergabung dalam Departemen Luar Negeri. Dulu aku hanya mengenalmu, ditambah aku sangat kurang kerjaan. Jadi aku ikut kamu menghabiskan waktu setahun di pulau dan bantu kamu memecahkan beberapa kasus besar saja. Selesai mengatakannya, dia sekali lagi mengayunkan tangan terhadap kerumunan yang terkejut. Semua hanya panggilan sembarangan dari orang luar yang tidak tahu apapun. Kalian jangan anggap serius, aku hanya rakyat biasa saja. 5 tahun lalu, ketika dia belum menikah dengan Dewi, dia sendirian datang merantau ke luar negeri, kemudian bertemu dengan Bastian di lautan Laut Karibia yang penuh dengan bajak laut. Saat itu, Bastian sedang membawa sekelompok anggota pasukan khusus melawan sekelompok bajak laut yang ganas. Dikarenakan jumlah lawan begitu banyak, jadi sementara waktu mereka bertahan. Ketika Bastian ditembak peluru, dia hampir kehilangan nyawa. Rocky melihat dia juga orang Yuga, jadi dia membantunya. Lalu mereka berdua kenal dengan cara ini dengan memiliki kesamaan. Terakhir, Bastian mengundang dia ke markas pulau. Rocky dalam hati berpikir lagi pula tidak ada kerjaan, jadi dia langsung mengikuti saja. Sanji sangat memandang baik dia, bahkan berusaha mengundang dia masuk ke Departemen Luar Negeri, tetapi malah ditolak Rocky. Dia melihat energi Sage di pulau sangat banyak, jadi dia menggunakan status bantuan dari luar mengikuti Bastian tinggal di pulau selama 1 tahun, sebelah sisi melatih diri, sebelah sisi memberikan tugas membantu menyerang semua komplotan penjahat luar negeri ini. Nama Raja Perang ini diberikan oleh lawan yang dikalahkan dia. Mereka salah paham dia adalah anggota dari pasukan khusus, jadi mereka memberikan nama itu. Rocky melatih diri selama 1 tahun di pulau, kemudian kembali ke Yuga. Demi bisa kembali ke kehidupan biasa dengan mudah, dia tidak pernah membahas kehidupan dia di pulau kepada siapapun. Ketika melihat Rocky memiliki latar belakang seperti ini, wajah Benny menjadi sangat buruk dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Wajahnya Benardi juga berubah menjadi pucat, punggungnya keringat dingin. Jangankan cucu dari Sanji, bahkan pejabat yang jabatannya lebih rendah turun pertama, dia juga tidak bisa menyinggungnya. Namun kali ini, Rocky datang untuk klan keluarga Brahma. Benardi terpaksa menahan rasa malu dan berkata dengan Bastian dengan tersenyum, Bastian, aku juga pernah bertemu dengan Sanji, tolong minta Sanji yang menindak jelas keluargaku tidak bersalah. Ekspresi Bastian menjadi buruk, dia berkata dengan dingin. Benardi, Tuan membawakan sepatah kata untukmu. Benardi berkata, siap mendengar.